Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Guru. Apakah hari ini Anda sehat? Sehat Sehat Ibu. Bu, sehat Bu. Alhamdulillah. Sehat ya. Puji syukur hari ini kita semua sehat. Walaupun harinya sudah siang, tetapi kita harus bersemangat ya di dalam pembelajaran di hari ini. Pembelajaran di hari ini Ibu akan membawakan pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS untuk kelas 7 ya. Untuk kelas 7, anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya sebagai makhluk yang percaya kepada Tuhan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa ini dipimpin oleh Ketua kelas. Ketua kelas, Komar, boleh memimpin kita di dalam doa. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ketua kelas. Oke, anak-anak sekalian, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu. Tetapi yang tadi Ibu sudah melihat, kayaknya di sini jumlah siswanya sudah pas ya. Ataukah ada yang izin? Ketua kelas, adakah yang izin? Hadir semua Bu, hadir semua hadir hari semua. ini Bu. Ya, Ya. bagus. Kita harus meningkatkan sikap kita ya, sikap kita bahwa harus semangat di dalam pembelajaran kita di hari ini. Kita mensyukuri bahwa Tuhan memberikan kita semangat, memberikan kita fisik yang kuat, dan bisa untuk memulai pembelajaran kita mulai dari pagi sampai pada siang ini. Oke, di dalam pembelajaran IPS yang akan Ibu bawakan di hari ini, ada beberapa hal yang akan Ibu lakukan, tetapi sebelumnya Ibu ingin mengetahui dulu tentang materi yang lalu. Yang lalu kita sudah dapat pembelajarannya tentang kelangkaan. Kelangkaan. Adakah yang di sini bisa menjelaskan kepada Ibu apa itu pengertian kelangkaan? Adakah yang bisa menjelaskan? Saya Ibu. Oh, Ibu. Saya Ibu. Ya, Meske, silakan Meske. Kelangkaan itu sesuatu yang sulit didapatkan, Ibu. Oh, sesuatu yang sulit didapatkan. Tepuk tangan dulu untuk Meske. Iya, kelangkaan itu sesuatu yang sulit didapatkan. Apakah yang sulit itu? Oke, di sini Ibu ada sediakan gambar untuk kalian. Kalian tolong memperhatikan gambar ini. Lalu kemudian kalian mulai berpikir, apakah yang ada di dalam gambar tersebut? Perhatikan ya gambar yang nanti Ibu sajikan. Sudah kelihatan gambarnya? Sudah Bu. Sudah Ibu. Sudah Bu. Adakah yang mau memberikan masukan buat Ibu? Apa yang ditampilkan dari gambar ini? Saya Bu. Saya Bu Guru. Saya Bu Guru. Ya, satu-satu ya, mulai dari Komar duluan. Ya, saya di sini melihat ada seseorang yang memikirkan sesuatu, mungkin bisa diartikan membutuhkan sesuatu, makanan, gadget, kemudian dia ibadah, terlihat di sini, liburan, rumah, terlihat seperti itu. Butuh, ya. Iya, sesuatu yang dibutuhkan ya. Kemudian ada lagi, tadi Irma mengambil. Oh, Meske silakan Meske. Adakah yang berbeda? Ya, di situ anak itu dia lapar, jadi dia memikirkan makan, Ibu. Oh, dia memikirkan makan. Selain makan, ada lagi? Ada lagi? Ada Bu. Oh, silakan. Ada gambar rumah Bu. Oh, ada gambar rumah. Iya. Iya, Nur mengatakan bahwa ada gambar rumah. Rumahnya mewah ya, Nur? Iya, rumahnya mewah. Bagus sekali rumahnya Bu. Iya, bagus sekali. Ada dari Dani? Dani mau berikan masukan? Saya Bu. Iya Sri, Ibu. silakan Sri. Iya Ibu. Iya, Sri, silakan. Ada yang lagi sedang beribadah, lagi berdoa itu Ibu. Oke. Dari yang kita sudah lihat, ada yang gadgetnya, dia berpikir gadgetnya, dia berpikir punya keluarga yang bahagia, ibadah yang bagus, makanan yang enak, kemudian rumah yang bagus. Dia juga harus berpikir bagaimana dia bertamasya atau berliburan. Iya. Anak-anak sekalian, inilah yang disebut dengan materi di hari ini adalah tentang kebutuhan manusia.
Ya. Tentang kebutuhan manusia. Yang kita pelajari pada materi ini tentang kebutuhan manusia. Yang tadi dia sudah berpikir bagaimana dia memenuhi semuanya ini. Karena ini merupakan kebutuhan daripada manusia. Sesuai dengan kelangkaan bahwa kita punya berbagai macam kebutuhan, tetapi ada kelangkaan. Materi kemarin tentang kelangkaan, sesuatu yang tidak bisa dipenuhi. Kenapa kebutuhan kita tidak terpenuhi? Karena alat pemuas kebutuhan kita yang tidak terpenuhi. Nah, untuk materi ini ada tujuan pembelajarannya yang akan kita pelajari. Metode yang Ibu gunakan kemarin, model pembelajaran yang Ibu gunakan adalah model PJBL. Tetapi PJBL adalah model di mana Anda membuat sebuah produk, Anda membuat sebuah proposal, tetapi hari ini Ibu membuat model baru lagi untuk Anda, yaitu model pembelajaran problem basic learning. Adakah yang tahu tentang model pembelajaran basic learning? Ada Belum. Tidak Oh, tahu, Ibu. ada yang tidak tahu. Saya Ada? tahu, Bu. Belum, Bu, itu? belum. Tahu, Ibu. Oh iya, Ros bisa? mencari masalah, Ibu. Oh, cari masalah. Iya, kita namanya problem basic learning adalah kita mencari masalah. Betul sekali, Ros, bahwa kita mencari masalah. Di mana dalam pembelajaran tentang materi kebutuhan ini, kita sebagai peserta didik dapat menjelaskan pengertian kebutuhan manusia. Kemudian yang kedua, dapat menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Dan yang ketiga adalah yang nanti menjadi tugas kita di dalam pembelajaran nanti adalah menyajikan hasil analisis berupa bagan, macam-macam kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhan. Ya, ini adalah hal tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran di hari ini. Oke. Berbicara tentang kebutuhan manusia, di sini dibilang bahwa menjelaskan pengertian kebutuhan. Adakah yang tahu tentang apa itu kebutuhan manusia? Ada yang tahu? Saya, Bu Guru. Saya, Ibu. Oh, Suryani ya, Saya, silakan Bu. Suryani. Iya, Suryani, silakan. Kebutuhan manusia itu yang orang butuh, Bu, mau Oh, yang orang dipenuhi. butuh. Iya, kalau Iya. kalau tidak dipenuhi susah lagi dia mau makan, Susah. berarti butuh apa? Butuh makan, Ibu. Oh, Kalau butuh tidak makan, lapar. Iya, Iya, begitu. tepuk tangan untuk Sur. Ada lagi yang lain selain Suryani tadi bilang bahwa sesuatu yang dibutuhkan. Kalau begitu apa sih yang dibutuhkan? Yang namanya kebutuhan itu apa? Ada lagi? Butuh pakaian, Bu. Makan, Ibu. Oh, Butuh butuh pakaian. pakaian. Itu merupakan contoh. Makan. Adakah yang tahu tentang tinggal. Iya, ada yang tahu tentang kebutuhan itu? Pengertian kebutuhan manusia. Ada yang tahu? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya. Silakan Bu. Sandra. Silakan Sandra. Kebutuhan itu Ibu menurut saya sesuatu yang ingin ketong dapatkan supaya ketong senang Ibu. Oh, Begitu. berarti Sandra mengatakan bahwa pengertian kebutuhan itu adalah keinginan. Betul sekali apa yang disampaikan oleh anak-anak sekalian. Kebutuhan itu makan, kebutuhan itu berpakaian, kebutuhan itu adalah keinginan manusia. Oke, mari kita lihat tentang pengertian kebutuhan manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebutuhan berarti sesuatu yang dibutuhkan. Maka kebutuhan manusia dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan ini dapat berupa barang atau jasa. Yang dibilang kepuasan jasmani dan rohani. Adakah yang disebut dengan kepuasan jasmani itu yang bagaimana? Beda dengan rohani itu yang bagaimana? Saya Ibu. Saya, Ibu. Oh, Sri, silakan Sri. Kalau kebutuhan jasmani itu seperti kebutuhan akan barang, Ibu. Barang. Kalau rohani Sri? Kalau rohani itu seperti mendengarkan musik, Oh, terus mendengarkan. berlibur, Ibu. Ya. Adakah satu lagi yang lain daripada Sri? Saya, Bu. Saya, Bu. Bu Guru. Suryani.
Suryani. Silakan Suryani. Oh, Kalau menurut saya Bu, kebutuhan jasmani itu berarti butuhnya pakaian. oh butuhnya Begitu. pakaian. Iya, Ya, itu kalau jasmani ya. ya itu jasmani Bu. Kalau Iya. rohani berhubungan dengan jiwa barangkali Bu. Oke, tepuk Dalam tangan untuk Suryani. Diri apa itu misalnya? Oke, iya terima kasih. Ya sama ya dengan Sri dan Suryani bahwa kebutuhan itu adalah keinginan manusia yang mana untuk mencapai kepuasan baik itu rohani berupa barang, berupa hiburan dan juga jasmani berupa barang. Sampai di situ bisa dipahami anak-anak tentang pengertian kebutuhan? Paham, Bu. Paham, Bisa dipahami, Selain Bu. daripada pengertian kebutuhan, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Handout-nya sudah Ibu kasih buat Anda ya. Nanti dilihat, ada juga Ibu sudah share di WA Anda tentang handout atau materi yang ada di sini. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan adalah faktor-faktor yang dimana ada yang membuat sampai kebutuhan kita berbeda antara satu orang, satu individu dengan individu yang lain atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, mulai dari jenis kelamin sampai pada perbedaan selera. Lanjut, ini sudah kita masuk pada macam-macam kebutuhan manusia. Ini adalah sampel contoh, Anda bisa lihat di sumber belajar Anda pada buku siswa halaman 129 sampai halaman 137, boleh Anda buka di halaman 129 sampai 137. Di situ Sudah, Bu. sudah menjelaskan, Sudah, Bu. sudah menjelaskan tentang macam-macam kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu ada bentuknya intensitas, kepentingan, waktu pemenuhan, sifat dan subjeknya. Nanti baru Anda lihat, Anda berliterasi sendiri untuk mengetahui apa itu kebutuhan intensitas, kebutuhan menurut waktu, sifat dan subjek. Nah, ini juga nanti bagan ini akan menjadi contoh buat Anda untuk mengerjakan tugas nantinya pada saat proses pembelajaran berikutnya. Oke, kemudian pengelompokan alat pemuas kebutuhan. Kenapa ada macam-macam kebutuhan, kemudian alat pemuas kebutuhan? Karena kebutuhan manusia itu sangat banyak, tetapi yang terbatas adalah alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan. Barang dan jasanya, Bu, yang tidak. Iya, alat pemuas kebutuhan itu adalah barang dan jasa. Ini sudah dibuat, Ibu buat bagannya seperti ini. Nanti ada tugas yang dibuat. Nah, pasti sudah tanya-tanya, tugasnya apa ini? Sebelumnya, Ibu akan membagi kalian dalam 5 kelompok. Karena kita di sini ada 10 orang, maka Ibu membagi Anda menjadi 5 kelompok. Kelompok yang pertama adalah Tris dan Dani. Ada kan Tris dan Dani? Itu kelompok 1. Ada, Bu. Iya, kelompok 2 adalah Komar dan Nur. Itu kelompok 2. Kelompok 3 adalah Irma dan Sri. Itu kelompok 3. Lalu kelompok 4, Meske dan Sandra. Dan yang kelompok kelima adalah Suryani dan Ros. Ya, itu kelompok yang nanti Ibu sudah bagikan Anda. Boleh Anda mencari teman Anda, lalu berdiskusi bersama di kelompok masing-masing. Kelompok 1 menempati urutan pertama, kelompok 2 di leret kedua, kelompok 3 di leret ketiga, keempat dan kelima menyesuaikan di belakang. Bisa? Oke. Bisa, Ibu. Ya. Kalau sudah selesai, Anda sudah duduk di dalam kelompoknya masing-masing. Sekarang kita akan masuk pada pembelajaran intinya. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah video. Menampilkan sebuah video untuk Anda. Ibu membuat supaya Anda tolong memperhatikan video ini, bukan saja Anda terlarut dengan video ini, tetapi Anda sudah bisa menghubungkan dengan materi yang kita akan pelajari di hari ini. Jadi jangan cuma nanti pada saat saya memutarkan videonya, Ibu Guru memutar videonya,
Saya memberikan kesempatan untuk Anda sebagai siswa untuk bisa mengekspresikan gerakan sesuai dengan irama lagu yang nanti saya kasih buat Anda. Tetapi ingat bahwa Anda punya tugas adalah mengamati video ini dan mulai mengkaitkan dengan materi yang kita pelajari. Bisa paham anak-anak? Bisa, Bu. Ya, Bu. Bisa, Bu. Ya, Ibu tampilkan videonya ya. Ya, sambil kita bergoyang bersama ya. Boleh, Bu. Ya, Iya, Bu. supaya kita bersemangat di dalam pembelajaran ini. Tangannya di Ayo anak-anak, ekspresikan apa yang Anda dengarkan. Kepalanya boleh digoyang, tangannya boleh diangkat. Ayo anak-anak. Ya. Bapak yang baju hijau saja goyangnya mantap, apalagi anak-anak. Malu-malu kayaknya. Suaranya tidak kedengaran, Ibu. Oh, suaranya tidak kedengaran. Iya. Iya, Bu Guru, putus-putus Ibu Guru. Oh, putus-putus ya. Iya, Bu Guru. Ibu, tapi kami sudah bisa menangkap, sudah bisa Ya, sudah melihat, bisa Bu. melihat. Iya, Ibu, tidak apa-apa. Yang penting kita pakai bahasa tubuh. Ya, kita goyang. Yuk. Iya. Iya, anak-anak. Mungkin videonya sebatas itu dulu ya. Ya, Bu. Iya, Iya, Ibu. Bu Guru. Bu. Iya. Sudah semuanya sudah memperhatikan video tadi? Sudah. Sudah, Ibu. Ya. Dari hasil video tadi, Anda sudah bisa melihat apa yang Anda identifikasi dari video tersebut. Ada yang mau memberikan masukan atau saran apa yang dia tahu tentang video yang tadi? Saya, Bu. Saya Bu Ya, Ibu. Guru. Ya, Bu Guru. Ya, kelompok mana ya? Kelompok satu. Kelompok Iya, Bu. kelompok satu dari Tris. Tris ada? Kelompok 1. Ya, kelompok Kelompok satu Dani. Silakan Bu. Dani. Dua, Bu. Mana, Bu? Kelompok 5, Bu. Iya, Iya, terima satu-satu. kasih Bu Guru. Oh, Iya. iya, terima kasih. Terima kasih Kelompok Bu Guru. 3, Saya Ibu. melihat ada yang iya, Ada yang bagaimana kebutuhannya Dani? tentang hiburan terpenuhi, Bu. Ada Oh, yang merasa hiburannya terhibur, Ibu. terpenuhi. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Iya. Nur. Iya Dari Nur. kelompok Silakan 2, Bu. Nur. Iya Nur. Berdasarkan video yang saya lihat, Bu, saya lihat banyak baju yang berwarna-warni pakaian adat. Oh, baju dan pakaian adat. Ada lagi yang lain? Saya, Kelompok Komarul, Bu. Iya, Kelompok- tadi Komarul dengan Komarul, Nur Bu. Nur sudah mewakili ya. Sekarang Meske Ya. dari kelompok Ya. 4. Ya, saya lihat ada Ana dengan kacamata yang keren, Ibu. Oh, anak dengan kacamata yang keren. Oke. Saya Bu Guru. Saya, Bu kelompok Guru. 3. Iya, dari kelompok 3 belum. Irma, silakan Irma. Ya, saya melihat ada anak yang dengan kehebatannya bisa menghibur Bapak Presiden kita, Ibu Guru. Sehingga Iya. Bapak Presiden kita merasa terhibur dan tertawa. Iya. Lalu yang kelima,
Dari kelompoknya Ros ada? Ya, Ibu Guru. Iya, silakan Anak Ros. itu hobinya bernyanyi. Anak itu Hobinya hobinya bernyanyi. bernyanyi. Oke, dari apa yang sudah disampaikan, adakah jenis kebutuhan yang terdapat pada video tersebut? Ada Bu Guru. Banyak, Bu. Banyak, Bu. Ya, Ibu. Ya, silakan Irma. Kebutuhan rohani Bu Guru. Oh, kebutuhan rohani. Adakah yang Ya. beda dari Irma? Ya. Adakah yang beda Iya, dari Bu. Irma? Kebutuhan Iya, jasmani, siapa? Bu. Suryani, silakan. Kebutuhan jasmani Bu, biar gerak-gerak badannya Bu. Oh, gerak-gerak badannya. Iya, supaya mereka sehat ya, makanya mereka gerak. Ada jasmaninya, ada rohaninya. Oke, kalaupun seperti itu, ada tidak yang sesuai dengan alat pemuas kebutuhan manusia? Ada tidak yang sesuai dengan alat pemuas kebutuhan manusia? Ya, Bu. Ada, Bu. Oh, Komar, silakan Komar. Kebutuhan rohani dipuaskan dengan mendengarkan musik, Bu. Iya. Jadi alat pemuasnya musik. Oke, iya. Di sini Ibu mengambil kesimpulan bahwa kita masih ragu-ragu dalam mengelompokkan macam-macam kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhan manusia. Tadi Ibu sudah bilang, kita berpatokan pada sumber belajar yaitu halaman 129 sampai halaman 137 dalam buku siswa yang sudah ada di tangan kalian. Ibu akan membagikan tugas kalian untuk bekerja di kelompok. Anda diminta untuk mengklasifikasikan atau membuat bagan pengelompokan daripada macam-macam kebutuhan manusia, dan ada juga kelompok yang membuat pengelompokan daripada alat pemuas kebutuhan manusia. Setelah Anda membuat bagan, Anda harus menarik kesimpulan kaitan dari video tadi dengan tugas yang diberikan, apa kaitannya, apa hubungannya. Kalau seandainya dikasih macam-macam kebutuhan manusia, berarti kaitan dengan video itu kebutuhan apa yang ada pada video tersebut. Alat pemuas kebutuhan apa yang ada pada video tersebut. Bisa paham anak-anak? Paham, Ibu. Ya, Ibu Guru. Iya. Jadi nanti di sini saya sudah membagikan kelompoknya, kelompok tersebut. Nanti tugasnya kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 5 membuat bagan sekreatif mungkin. Jadi bisa menggunakan alat dan bahan yang sudah saya siapkan, yaitu karton manila, kertas pelangi, dan lain sebagainya. Sudah saya bagikan di dalam kelompok, tetapi ada yang juga bisa sekreatif mungkin menggunakan mind mapping. Ada kan yang sudah menggunakan mind mapping? Iya. Ya, Bu. Ya, kalaupun sudah ada menggunakan mind mapping, bisa untuk membuat bagan sekreatif mungkin. Kelompok 1, 3, dan 5 tugasnya adalah membuat macam-macam kebutuhan manusia. Bagannya dibuat seindah mungkin. Pada saat pembelajaran ini ada 3 penilaian yang nanti Ibu berikan buat Anda, yaitu penilaian sikap Anda di saat Anda berdiskusi dan mengikuti pembelajaran, bentuknya jurnal. Lalu kemudian ada nilai pengetahuan, tetapi bentuknya nanti tugas ya. Nanti tugas yang Ibu buat. Lalu yang ketiga adalah bentuk keterampilan. Karena nilai keterampilan ini ada dua nilai keterampilan yang Ibu ambil, yaitu pada saat Anda presentasi, maupun yang kedua yaitu produk yang Anda hasilkan dari cara Anda membuat bagan sekreatif dan seinovatif mungkin. Jadi yang penting bisa memahami tentang materi kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan manusia. Hasil diskusinya nanti selain dipresentasikan, nanti dikirim ya via WA buat Ibu, supaya bisa menjadi sampel buat Ibu. Ada yang sudah? Kelompok yang mana sudah? Kelompok Suryani ya sudah. Kelompok 5. Bisa, Bu. Bisa.
Ya, silakan kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusinya. Coba kelihatan tidak? Masih proses ya. Ada, Bu. Oke. Kalau tidak, saya baca saja ya, Bu. Iya, silakan. Macam-macam kebutuhan. Di sini saya bikin bagannya dengan gambarnya. Ada macam kebutuhan menurut intensitasnya. Itu ada 3, primer, sekunder, tersier. Primer itu kebutuhan pokok. Nah, itu harus dipenuhi, Bu, karena kalau tidak dipenuhi menghambat keberlangsungan hidup, karena kita di sini primer ya seperti makanan, pakaian, kita harus makan, kita harus pakai baju, ada rumah. Terus kalau sudah ada itu, ada lagi uangnya, bisa kita ini gambarnya sekunder, misalnya barang mewah lebih dari makanan. Sudah bisa apa, ada rumahnya, bisa beli TV, kulkas. Terus tersier di sini barang mewah seperti emas, berlian. Ya, menurut sifatnya di sini ada jasmani, Bu. Itu terkait dengan kesehatan. Aduh, coba. Sudah Bu, ya? Iya, Bu, sudah dulu. Iya, sudah ya Suryani. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, itulah hasil diskusi kita yang sudah boleh ditanggapi oleh kelompok lain. Nah, dari hasil pembelajaran ini, adakah kesimpulan dari pembelajaran ini? Adakah yang menarik kesimpulan dari pembelajaran ini? Ada? Dari hasil pembelajaran ini, adakah yang Anda dapat dari pembelajaran di hari ini? Saya, Bu. Iya, silakan Dani. Ya, saya dapatkan ternyata kebutuhan itu banyak, Bu. Oh iya, kebutuhan itu banyak. Ya, terima kasih Dani. Oke, sesuai yang tadi Dani sudah bilang bahwa kebutuhan itu sangat banyak. Lalu kemudian di sini ada lembaran refleksi yang Ibu akan bagikan buat Anda dalam via WA. Refleksinya yaitu tentang pembelajaran kita di hari ini. Silakan, nanti ada beberapa pertanyaan yang Ibu kasih buat Anda. Di sini Anda merefleksikannya dari yang mulai tidak suka, tidak suka, biasa saja, sukanya suka saja, dan suka sekali. Nanti baru Ibu bagikan ya. Ya, Bu. Lalu kemudian ini adalah tugas. Tugasnya sudah Ibu kasih di dalam KPD nanti. Tugas membuat skala prioritas kebutuhan. Dan jadi Anda mengelompokkan kebutuhan, kemudian mengurutkan berdasarkan pengelompokan kebutuhannya. Setelah itu Anda dari uang saku yang Anda punya setiap hari, Anda mulai mengelompokkan nama-nama kebutuhan yang paling utama yang Anda gunakan untuk penggunaan memaksimalkan uang saku yang Anda punya. Setelah itu Anda menarik kesimpulan dari hasil kesimpulan tentang tindakan yang harus kalian lakukan dalam memenuhi kebutuhan kalian dengan kemampuan keuangan yang terbatas. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Guru. Ya. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan mempelajari tentang motif dan prinsip ekonomi. Demikian pembelajaran kita di hari ini. Sebelum kita menyudahi pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa ini dipimpin oleh Nur. Silakan Nur. Ya, mari teman-teman kita menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Doa dimulai.
selesai. Ucapkan salam. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Ibu. Terima kasih, Bu.